Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum saya akan menjelaskan mengenai materi kali ini, kita ingatkan kembali bahwa apabila kita ingin mendirikan sebuah negara, tentunya kita harus melihat mengibaratkan sebuah bangunan rumah. Kemarin kita sudah mempelajari yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Lalu pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pondasinya. Nah, ini adalah materi kita pada kali ini mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai tentang sistem hukum. Apa itu sistem hukum? Hukum itu merupakan sebuah aturan yang tertulis yang dibuat oleh sebuah badan ataupun lembaga dengan tujuan mengatur pergaulan masyarakat dan memiliki sifat memaksa serta mengatur. Jadi poin di sini adalah aturannya secara tertulis yang dibuat oleh sebuah badan ataupun lembaga. Tujuannya adalah mengatur pergaulan masyarakat yang memiliki sifat memaksa dan mengatur. Memaksa itu artinya menyuruh orang untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Nah, ini adalah pengertian hukum secara luas. Unsur hukum biasanya terbagi menjadi 4. Yang pertama berisikan perintah ataupun peraturan mengenai tata pergaulan. Lalu yang kedua biasanya dibuat oleh badan resmi. Dalam hal ini, siapa yang membuat hukum yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan pemerintah. Yang ketiga, peraturan yang dibuat yang bersifat memaksa serta mengatur. Yang keempat, sanksi hukum berupa tegas dan berupa hukuman ataupun denda. Nah, ini adalah unsur-unsur dari adanya hukum. Lalu, di dunia ini ada 4 sistem hukum. Yang pertama adalah Anglo-Saxon, yang kedua adalah Eropa kontinental, yang ketiga adalah hukum agama, dan yang keempat itu adalah hukum yang tergolong dari negara-negara Eropa Timur. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara hukum Anglo-Saxon dengan hukum Eropa kontinental. Hukum Anglo-Saxon ini biasanya berasal dari jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi itu adalah putusan-putusan hakim. Nah, biasanya yang melaksanakan hukum Anglo-Saxon adalah seperti di Amerika Serikat. Sementara Eropa kontinental atau disebut juga dengan civil law, di mana hukum ini telah dikodifikasi atau sudah dibukukan menjadi satu yang berasal dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, negara-negara yang menganut paham Eropa kontinental salah satunya adalah Indonesia itu sendiri. Nah, hukum menurut kategorisasi bentuknya, ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis ini hukum yang tertulis secara sistematis dan teratur. Hukum tertulis terbagi menjadi 2. Ada yang hukum yang sudah dikodifikasi, sudah dibukukan, dan yang kedua adalah belum dikodifikasi. Hukum yang dikodifikasi salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara yang belum dikodifikasi contohnya kayak peraturan presiden dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini hukum yang terbentuk tidak melalui prosedur formal. Salah satunya ada norma adat, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma agama. Dalam hal ini, saya pernah menjelaskan norma itu adalah aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang dibuat oleh masyarakat, berlaku di masyarakat. Nah, itulah norma. Sementara nilai adalah sebuah perintah yang berisikan perintah dan larangan yang mengatur baik dan buruknya pergaulan manusia.
Kemudian hukum berdasarkan tempat berlakunya. Ada hukum nasional dan hukum internasional. Kalau hukum nasional adalah hukum yang berlaku di suatu negara. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di setiap negara tentunya memiliki undang-undang dasar. Namun, terdapat perbedaan penamaan di dalam eh, hukum nasional di masing-masing negara. Lalu yang kedua adalah hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang berlaku di seluruh dunia. Salah satunya adalah Declaration of Human Rights atau DUHAM, hak undang-undang atau hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Hukum dari segi waktu, ada yang namanya ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum adalah hukum yang berlaku saat ini. Contohnya adalah undang-undang. Nah, contoh saya sebutkan adalah Undang-Undang nomor 11 nomor 12 tahun 2011 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan misalnya. Lalu ada lagi Undang-Undang nomor 24. Nah, jadi banyak undang-undang yang sudah ditetapkan. Nah, kemudian ius constituendum adalah hukum yang berlaku akan datang. Akan datang ya, contohnya adalah rancangan undang-undang. Jadi rancangan ini masih dalam tahap pembahasan antara DPR bersama dengan pemerintah selaku badan atau lembaga yang diberikan wewenang untuk membuat hukum itu sendiri. Jadi disebutnya ius constituendum, hukum yang berlaku akan datang. Selanjutnya, hukum berdasarkan segi isi, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik ini hukum yang mengatur antara negara dengan masyarakat terkait kepentingan umum. Ingat ya, hubungan antara negara dengan masyarakat terkait kepentingan umum. Contoh hukum publik adalah hukum pidana. Hukum pidana ini adalah hukum yang mengatur mengenai tentang kejahatan-kejahatan kriminalitas lainnya. Lalu yang kedua adalah hukum tata negara. Hukum tata negara ini kaitannya dengan hukum yang mengatur tentang tugas dan wewenang dari lembaga negara yang sesuai yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga ada hukum tata usaha negara. Kaitannya dengan kebijakan publik yang mengatur seperti itu. Lalu yang kedua adalah hukum privat. Hukum privat ini hukum yang mengatur antara individu dengan individu. Contohnya hukum perdata, hukum waris, hukum niaga. Nah, itu adalah kaitannya dengan hukum privat, ya. Selanjutnya, hukum dari segi cara mempertahankan. Ada yang namanya hukum material dan hukum formal. Hukum material ini hukum yang mengatur antara masyarakat yang berlaku secara umum. Dalam pengertian hukum yang berisikan perintah dan larangan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata. Lalu yang kedua adalah hukum formal. Hukum formal ini adalah hukum yang mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Dengan kata lain, hukum formal ini kaitannya berada di dalam ranah pengadilan atau peradilan, ya. Jadi pada saat di dalam proses pengadilan, maka yang berlaku adalah hukum formal. Pada saat sedang dilakukan olah tempat kejadian perkara, maka yang berlaku itu adalah hukum material. Nah, salah satu contoh hukum formal adalah hukum acara pidana, hukum acara perdata. Jadi ada kata acaranya. Jadi hukum acara itu salah satu bagian dari hukum formal. Nah, hukum dari segi bentuknya ada undang-undang. Undang-undang ini dibuat oleh lembaga legislatif maupun eksekutif. Sedangkan kebiasaan adalah hukum yang tidak diatur lewat undang-undang. Nah, banyak hal kebiasaan yang sering dilakukan di dalam ketatanegaraan di seluruh dunia. Lalu yang ketiga ada hukum traktat. Hukum traktat ini adalah hukum yang berasalkan dari perjanjian internasional.
Yang terakhir adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah hukum yang berasal dari putusan hakim terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan hakim saat ini. Contoh, ada sebuah kasus, misalnya kasus X. Nah, dilakukan oleh hakim H, dan kemudian vonisnya dijatuhi hukuman seumur hidup. Kemudian ada kasus yang serupa, kasus Y, ternyata hakim B ini akan melihat putusan hakim A, apakah sesuai tidak dengan peraturan yang berlaku. Maka disebutlah yang namanya jurisprudensi, putusan hakim terdahulu yang dijadikan bahan pertimbangan hakim saat ini, disebutnya jurisprudensi. Mungkin itu saja video pembahasan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.